pembelajaran kita hari ini selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, semuanya hadir ya? Hadir ya hari ini? Berarti kita semua dalam keadaan sehat sehingga semua kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Baik anak-anak ibu, selanjutnya seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Yang memimpin lagu hari ini Asmi. Silahkan Anda Asmi untuk
informasi dari gambar-gambar di internet. Ada di bawah gambarnya? Ada ya? Nah, itu adalah kesiapannya. Jadi kalau kamu sudah siap berarti kamu sudah membawa dari rumah. Baik, untuk memasuki pembelajaran kita berikan dulu dengan tepuk jari. Ayo semua berdiri. Udah tahu ya? Tahu dah lagunya nih, bagaimana cara bermain tepuk jari? Ayo sama-sama kita lakukan. Ibu hitung 1, 2, 3. Tepuk jari. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, tepuk semua duduk yang manis, marilah belajar. Ya sekali lagi. Yang semangat. Sebelum memulai pembelajaran harus semangat. Baik, ibu hitung 1, 2, 3. Tepuk jari. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, tepuk semua duduk yang manis, marilah belajar. Baik, sudah siap belajar ya? Kalau sudah siap belajar, ayo kita perhatikan. Nah, di sini ada apa? Gambar. Gambar siapa nih? Gambar siapa apa? Iya, presiden. Yang ini siapa nih? Iya, Najwa Shihab. Ada Pak Presiden. Siapa nama presiden? Ya, jangan tak tahu ya nama Pak Presiden kita. Jokowi. Ada Pak Joko Widodo. Ada Mbak Najwa. Apa yang mereka lakukan? Ya, siapa yang bertanya? Mbak Najwa bertanya kepada Jokowi. Ya, selain bertanya mereka berbicara. Pak Jokowi juga mendengarkan. Nah, ada Pak Jokowi, ada Mbak Najwa. Berapa orang? Dua orang. Apakah kegiatan yang mereka lakukan ini? Wawancara. Karena ada yang bertanya, ada yang menjawab. Nah, pada hari ini pembelajaran kita akan membahas tentang gambar ini. Ya, apa pelajaran kita hari ini? Siapa yang mau bantu ibu baca nih? Ya, Okta, silakan. Tema 3 subtema 1 pembelajaran tentang pertanyaan yang baik untuk wawancara, kewajiban memelihara tanaman. Nah, jadi hari ini akan mempelajari 2 materi ini, yaitu pertanyaan yang baik untuk wawancara. Nanti anak-anak ibu semua membuat pertanyaan yang baik dan melakukan wawancara. Yang kedua yaitu kewajiban memelihara tanaman. Baik, terima kasih Okta. Tepuk tangan dulu untuk Okta. Itu membuat ibu. Nah, selanjutnya kalau ada materi berarti ada tujuan yang ingin dicapai. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siapa yang mau baca nih? Rasidin dulu, yang kuat nomor 1 ya Rasidin. Dengan mengamati video pembelajaran peserta didik dapat membuat daftar pertanyaan dengan bahasa baku dan kalimat efektif dan benar. Dengan benar. Ya, terima kasih Rasidin. Yang kedua siapa yang baca? Okta. Melalui peserta didik dapat mengembangkan informasi dari seorang tokoh dalam bentuk teks tulisan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. Ya, yang ketiga. Ira baca Ra. Yang ketiga Ra. Yang kuat. Tayangan video pelajaran siswa mampu memiliki kewajiban sebagai warga masyarakat dalam merawat tumbuhan pada kehidupan sehari-hari dengan benar. Asmi yang keempat. Melalui tayangan video pembelajaran siswa mampu menunjukkan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam merawat tumbuhan pada kehidupan sehari-hari dengan benar. Iya. Jadi ada berapa tujuan kita?
video. Nah, kalian dengarkan. Hari ini saya akan mewawancarai narasumber kita yaitu Bapak Tony ya. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Halo para. Catat ya. Baik, Pak. Para. Alhamdulillah, Pak. Hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak ya. Apa saja tanaman yang Bapak tanam di halaman rumah? Saya menanam beberapa tanaman. Tanaman merapi, ada singkong, ada pohon Afrika dan banyak lagi, Pak. Di mana biasanya Bapak mencari bibit tanaman? Biasanya saya mencari bibit tanaman tuh di tempat tanaman yang dekat di sini ada beberapa. Bagaimana cara menanam yang baik? Cara menanam baik yaitu kita harus membuat medianya, yaitu beli potnya, lalu kita isi tanah, kita beri pupuk, lalu kita tanam bibit tersebut dan disiram. Kapan waktu yang baik untuk menyiram tanaman? Menyiram tanaman yang baik itu pagi hari, kira-kira ya jam 7 sampai jam 10 pagi sampai tanaman itu dijemur kena matahari yang baik. Oke, sekarang siapa yang bertanggung jawab merawat tanaman di rumah Bapak? Kalau di rumah biasa tanggung itu ya sebenarnya siapa aja bisa, anak-anak juga bisa, ibu juga bisa. Nah, itu untuk melatih tanggung jawab itu terhadap kita sendiri. Iya. Jadi kita harus merawat. Mengapa kita harus menanam tanaman? Menanam tanaman itu wujud dari seperti kasih sayang terhadap sesama, agar rumah kita jadi lebih indah, membuat oksigen menjadi bersih, untuk menyerap karbon dioksida agar lebih fresh udaranya di sekitar rumah kita. Oke, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan yang berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ya semuanya sudah tadi mendengarkan. Nah, apa kegiatannya tadi? Mewawancarai. Iya, wawancara. Ya, wawancara. Siapa yang diwawancarai siapa? Pak Tony. Iya, Pak Tony namanya. Yang mewawancarai adalah siswa SD ya. Apa yang ditanyakan oleh anak-anak ini? Anak ini apa yang ditanyakannya? Tentang tanaman. Tentang tanaman. Bagus sekali Yaya. Kita untuk Yaya. Dia mendengarkan bahwa yang topik atau temanya tentang merawat tanaman ya. Dia menggunakan apa tadi anak itu? HP. Bagus Rasidin. HP. Apa gunanya HP-nya itu? Untuk merekam. Ya, untuk merekam dan melihat daftar pertanyaan yang dibuatnya. Jadi kita sebelum melakukan wawancara itu harus menyiapkan alat dulu, ya. Alatnya seperti apa tadi alatnya? HP. Kemudian membuat daftar pertanyaan. Sebelum membuat daftar pertanyaan harus menentukan apa dulu? Menentukan apa sebelum membuat pertanyaan? Menentukan tema. Baik. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik? Ya. Baik, dengarkan videonya sambil dilihat pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat ibu semua, apa kabarnya kalian hari ini? Bertemu kembali dengan Ibu Tirta di sini. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat pertanyaan wawancara dengan baik dan benar. Baiklah anak-anak hebat, sebelum kita membuat pertanyaan wawancara yang baik dan benar, apakah kalian sudah tahu apa itu wawancara? Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara. Orang yang diwawancara
mewawancarai disebut narasumber. Nah, jadi wawancara itu kegiatan mencari informasi dari seseorang secara rinci. Itu namanya wawancara. Nah, tadi pada video sebelumnya, anak itu terjadi wawancara antara anak SD dengan Pak Tony. Nah, Pak Tony itu bertindak sebagai narasumber karena orang yang diwawancarai disebut narasumber. Lalu anak SD tadi sebagai apa? Iya, sebagai pewawancara karena anak SD itu yang bertanya, yang mencari informasi terhadap narasumber. Baik, sudah tahu ya pewawancara itu apa tadi? Orang yang bertanya atau orang yang mencari informasi. Narasumber apa? Orang yang menjawab atau orang yang diwawancarai. Benar sekali ya, jempol ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana cara membuat pertanyaan wawancara. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat pertanyaan untuk wawancara adalah: 1. Menentukan tema atau topik wawancara. 2. Memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya. 3. Menyusun pertanyaan wawancara. Nah, Jadi hal yang harus diperhatikan dalam membuat pertanyaan wawancara yang baik dan benar, yang pertama apa? Yang menentukan tema atau topik wawancara. Nah, seperti tadi video sebelumnya, dia sudah menentukan tema. Apa temanya? Cara merawat tanaman. Nah, yang kedua, memperhatikan fungsi kata tanya. Nah, di bahan ajar sudah Ibu berikan penggunaan kata tanya. Kata tanyanya apa saja yang ada di bahan ajar? Siapa bisa jawab? Nah, coba Okta. Ya, ada lagi yang bisa mengulang? Siapa lagi yang bisa mengulang? Apa saja kata tanyanya? Siapa yang bisa lagi mengulang? Apa? Kemudian? Nah, jadi membuat pertanyaan memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya. Seperti kata apa, kemudian siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi nanti anak-anak Ibu berdiskusi menentukan ya temanya, menentukan pertanyaan serta narasumber. Baru setelah kita tahu fungsi penggunaan kata tanya, baru kita menyusun pertanyaan wawancara. Baik, Ibu lanjutkan, dengarkan ya. anak-anak hebat, ayo kita mulai. Bagaimana cara membuat pertanyaan wawancara? Perhatikan gambar berikut. Sebelum kita membuat daftar pertanyaan, kita harus membuat tema wawancara. Nah, dari gambar itu, tema apa yang tepat? Ya, tema yang tepat adalah pedagang kerupuk. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya dan menyusun pertanyaan wawancara dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Penggunaan kata tanya yang pertama yaitu kata apa. Kata apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh penggunaan kata tanya apa? Baik. Tadi pertanyaannya kata tanya yang pertama adalah kata apa. Apa
adalah membuat tema Nah, temanya wawancara. ini di video ini temanya apa? Dari gambar Berdagang kerupuk. Nah, ya berdagang kerupuk ya temanya. Nah, dia membuat pertanyaan dengan menggunakan 5W1H. Ya, kemudian fungsi kata tanyanya dulu. Apa itu berfungsi untuk menanyakan atau peristiwa yang terjadi. Contohnya karena dia temanya kerupuk, maka dia bertanya usaha apa yang sudah ibu jalankan. Nanti narasumber akan menjawabnya. Dan kemudian yang itu yang apa selanjutnya? Kata tanya siapa? siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang. Contoh penggunaan kata tanya siapa. Siapa saja yang dapat membantu ibu membuat kerupuk. Nah, ini contoh penggunaan kata tanya siapa. Karena temanya pedagang kerupuk, maka pewawancara menyiapkan kalimat siapa. Ya, berarti ada orang lain yang membantu ibu itu membuat kerupuk, ya. Karena usahanya sudah besar menjual kerupuk. Itu penggunaan kata siapa. Yang ketiga. Kata tanya selanjutnya yaitu di mana. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Nah, jadi yang ketiga kata di mana. Di mana menunjukkan tempat atau tempat kejadian atau peristiwa. Ini contohnya. Ya, di mana saja ibu menjual hasil usaha kerupuk ibu, gitu kan? Berarti dia menanyakan ke mana ibu itu mendistribusikannya, di mana ibu itu menjual kerupuknya. Baik, itu yang ketiga. Penggunaan kata di mana. Yang keempat, Di mana saja ibu menjual hasil usaha kerupuk ibu. Kata tanya selanjutnya yaitu berapa. Kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh, berapa banyak kerupuk yang ibu jual dalam satu hari. Kata tanya selanjutnya yaitu kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh, sejak kapan ibu memulai usaha ini? Assalamualaikum. jadi kata tanyanya apa saja tadi? Apa, siapa, ya, mengapa dan bagaimana. Nah, itu dia tadi ya. Penggunaan kata tanya untuk membuat daftar pertanyaan seperti di dalam bahan ajar yang sudah ibu berikan ya. Yaitu 5W1H. 5W itu bahasa apa ya?
padi, tidak dimasak dulu menjadi nasi. Nah, bagaimana kita mendapatkan nasi, mendapatkan padi? Karena adanya petani yang menanam, ya. Bisakah padi itu tumbuh sendiri? Tidak. Bisa, tapi tidak bagus tumbuhnya karena tidak dirawat. Jadi padi atau nasi yang kita makan itu adalah ditanam petani dengan cara dirawat. Baik, sekarang dengarkan kembali video ini. Anak-anak hebat semua, bertemu kita di sini. Apa kabarnya kalian hari ini? Ya, saya akan mempelajari hak dan kewajiban dalam selama. Anak-anak hebat, tahukah kamu apa saja makanan pokok yang ada di Indonesia? Ya, benar. Kalian memang hebat. Makanan pokok yang ada di Indonesia diantaranya nasi dan sagu. Nasi dan sagu berasal dari tumbuhan yang ditanam oleh petani, yaitu padi dan pohon sagu. Selain dimanfaatkan sebagai makanan pokok, tumbuhan juga digunakan sebagai bangunan rumah dan membuat pakaian. Semua itu berasal dari tumbuhan yang diambil manfaatnya oleh manusia sebagai hak atas. Juga tumbuhan digunakan sebagai Bangunan pakaian. ya bahan bangunan. Ya, contohnya siapa tahu bahan bangunan? Apa Reza? Seperti apa? Pohon. Pohon. Dah, seperti apa lagi itu bahan bangunan? Gaya? Kayu apa? Kayu ulin. Nah, di sekolah kita nih ada tongkatnya. Tongkatnya kayu apa? Kayu ulin. Berarti kayu ulin itu adalah tumbuhan, ya. Dah, selain itu apa lagi tadi sebagai pakaian. Ada yang tahu? Tahu tidak? Apa yang tidak tahu? Apa? Hubungan antara pakaian dengan oh iya, tumbuhan dengan pakaian. Mau tahu apa hubungannya tumbuhan dengan pakaian? Mau tahu? Iya, hubungan antara tumbuhan dengan pakaian. Nah, baju yang kita pakai ini diolah dari benang 100. Untuk Karin, tepuk tangan untuk Karin. Pintar Karin jawabnya. Dari benang ya Karin. Kemudian benang berasal dari siapa yang tahu? Dari apa benang? Dari kapas. Ya, kapas dan kapuk. Kapas dan kapuk. Ya, kapas dan kapuk. Nah, dari kapas dan kapuk tadi dipintal menjadi benang. Benang tadi ditenun menjadi kain. Kain kemudian kain kemudian diolah menjadi baju. Diolah menjadi baju. Ya, itu hubungan antara tumbuhan dengan pakaian. Sudah paham, Ustaz? Sudah paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, itu semua adalah hak kita sebagai manusia dalam memanfaatkan tumbuhan. Setelah kita menanam tanaman, kita akan mendapatkan udara yang sehat dan segar. Yang kedua, merawat tanaman dengan cara 1. Menyiram tanaman 2 kali sehari. 2. Memberi pupuk sesuai aturan. 3. Mencabut rumput-rumput liar. Nah, ini adalah cara kita merawat tanaman. Yang pertama apa? Menyiram tanaman. Kemudian memberi pupuk sesuai aturan. Yang ketiga, mencabut rumput-rumput liar. Yang keempat, menjaga pada tempat yang cukup dan hari. Nah, inilah yang Ibu kemarin minta kalian
Beban kerja peserta didik. Nah, Ibu meminta kalian membuat daftar pertanyaan secara berdiskusi. Silakan diskusikan. Yang pertama membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Silakan diskusikan dengan teman-temannya. Yang pertama sebelum membuat daftar pertanyaan apa dulu? Menentukan tema. Ya, menentukan tema. Kemudian? Menentukan narasumber. Iya, menentukan narasumber. Ayo silakan diskusikan. Ya, silakan. Ayo diskusikan. Temanya apa? Temanya apa ya? Berdiskusi mengenai narasumbernya siapa? Narasumbernya siapa? Apa? Katanya apa? Katanya apa? Semangat bagus. Coba ditanya Pak. Sakit ya? Coba ditanya. Siapa ada? Ayo kalian tanya temannya. Siapa narasumbernya? Siapa? Pak Siapa narasumber kalian? Narasumber Pak RT. Kemudian temanya apa? Tentang longsor. Ya, karena dekat sekolah kita sering terjadi longsor. Nanti kalian datang ke tempat Pak RT. Nah, sekarang mulai membuat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama menggunakan kata apa? Ayo tulis, diskusikan penggunaannya. Apa yang menyebabkan tanah itu kalau menjadi longsor? Nah, boleh. Apa yang menyebabkan tanah itu menjadi longsor? Boleh. Kapan COVID-19 baru Kelompok 2 tentang apa? dokter Tentang COVID-19. yang Itu menyebabkan narasumbernya tanah siapa? menjadi longsor? Pak dokter atau ibu? Bu dokter. Ya. Pertama kali COVID dijumpai, mengapa COVID-19 berbahaya? Bagaimana mencegah COVID-19? Iya. Jadi nanti yang kalian yang datangi siapa? Yang didatangi sebagai narasumber yaitu Pak dokter. Temanya tentang COVID-19. Ya, bagus ya. Karena sekarang COVID-19 sedang menyebar. Baik. Ya. Ya, sudah 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Nanti kelompok 1 siapa yang mewakili membacakan? Siapa mewakili? Yang menjadi presentasi siapa kelompok 1? Karin. Kelompok 2 siapa? Asmi. Iya, Asmi. Ya. Sudah siap? Kapan terjadinya longsor? Sudah siap kelompok 2? Sudah. Iya, ntar kelompok 2. Sudah siap.
Ya, tepuk tangan lu untuk buat Asmi ya. Ya, kelompok 2 temanya bagus. Kelompok 2 temanya bagus tentang COVID-19. Karena negara kita sekarang sedang apa? Ya, COVID-19. Jadi anak-anak ibu semua sudah tahu kan cara membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Nah, jadi dari tema tadi nanti kelompok 1 membuat laporan hasil wawancara dengan Pak RT. Kemudian kelompok 2 nanti membuat hasil laporan dengan dokter. Baik. Nah, untuk lebih bagus, lebih bersemangat kita belajar hari ini, kita akan melakukan pertanyaan wawancara. Kelompok 1 diwakili oleh Yaya. Yaya, oke, siap Yaya. Kelompok 2 diwakili oleh Dokter. Nah, silahkan mengambil tempat. Mana teorinya, tes apanya? Tes untuk wawancaranya. Mana? Pakai HP? Iya, boleh. Mana HP-nya keluarkan? Baik. Salam. Selamat pagi Bu. Perkenalkan saya Yaya. Saya siswa dari SD 016 Sekolah Eno. Kita ingin mewawancarai Ibu terkait dengan hobi kegemaran Ibu merawat tanaman. Ini merupakan tugas saya yang diberikan kepada guru saya. Oh ya, silakan. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Baiklah Bu, pertanyaan saya yang pertama, mengapa Ibu senang memelihara tanaman? Saya senang memelihara tanaman karena tanaman ini membuat udara di sekitar kita menjadi nyaman. Tanaman apa saja yang Ibu pelihara? Ada tanaman hias seperti bunga-bunga dan juga tanaman apotek hidup seperti kunyit, jahe, kencur, dan lain-lain. Di mana Ibu melihara atau menanam bunga tersebut? Saya menanam bunga di dalam pot dan saya letakkan di halaman depan rumah saya. Ada juga yang saya tanam di kebun belakang rumah saya. Siapa saja yang membantu Ibu dalam memelihara tanaman bunga? Seluruh keluarga saya ikut membantu dan memelihara tanaman. Ada yang membantu untuk menanam bunga, ada juga yang membantu untuk memberi pupuk dan menyiraminya. Bagaimana cara Ibu memelihara bunga tersebut? Saya memilih pot yang sesuai dengan bunga yang saya tanam, menyirami dan memberi pupuk dengan teratur dengan takaran yang puas, meletakkan bunga di tempat yang mudah mendapat cahaya matahari, rutin memangkas bunga atau daun yang layu serta rajin membersihkannya. Sejak kapan Ibu sudah memelihara tanaman? Sejak muda, saya sudah senang memelihara tanaman karena ibu saya juga senang memelihara tanaman. Baiklah Bu, terima kasih atas informasinya. Kami dapat dari Ibu. Jadi kalau kita bertanya itu harus suaranya besar agar narasumber bisa mendengar dengan baik. Baiklah anak-anak ibu, kita lanjutkan ke LKPD yang kedua, yaitu membuat informasi dari gambar internet. Ada yang bawa gambarnya? Ada. Ya, silakan kerjakan 5 menit. Ya, tulis informasinya di LKPD itu. Tulis nama, ya. Tulis namanya di sini. Tulis namanya di sini. Tulis namanya. Ini ada bentuk tadi satu sini. Tulis namanya. Tulis nama.
ada 2 gambar. Gambar satunya mana? Dan informasinya dulu, yang pertama itu gambar apa? Membajak sawah. Tulis di sebelahnya. Nah, mana penamu? Nah, dari informasi ditulis dari gambar 1. Ini ya, di situ. Dari gambar 1. Jangan ditutup ininya. Kan ada ditempelkan gambar di sini. Saya memperoleh informasi apa informasinya? Bahwa tanaman tadi dirawat dengan cara terus dibajak agar padi tumbuh dengan baik. Sudah? Okta, gambar apa yang dibawa Okta? Gambar bunga. Gambarnya sedang apa itu? Nah, informasi apa yang Okta dapatkan dari gambar itu? Apa gambar nomor 1? Membeli? Nah, tulis di sini. Pupuk. 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 Membeli pupuk pada tanaman. Berarti saat ini informasinya apa tadi? Ya, dari gambar 1 tulis. Dari gambar 1. Bukan di bawahnya. Informasi untuk merawat tanaman. Terus diberi iya, benar. Sudah ada yang 1 siap? Karin sudah 1 siap? Ayo boleh 1 siap. Bacakan informasinya. Okta, ada sudah 1 siap? Ayo, Okta juga boleh. Okta apa dulu? Karin dulu apa Okta dulu? Okta dulu. Karin. Ayo. Dari gambar saya memperoleh informasi untuk merawat tanaman harus menyirami bunga matahari. Ya, coba perlihatkan gambarnya mana? Yang di bawah itu gambarnya mana? Teman-teman, tolong perhatikan temannya seperti peraturan kita. Nah, ini gambar apa Okta yang pertama? Bunga? Ya, informasinya berarti cara merawat harus Menyirami. iya. Tepuk tangan buat Okta. Sudah bagus. Nanti lagi. Perhatikan Karin. Gambarnya dulu Karin, perlihatkan mana? Gambarnya. Gambar apa Karin? Membajak sawah. Iya, Karin mengambil foto di internet tentang membajak sawah. Silakan informasinya. Dari gambar 1 saya memperoleh informasi pada tanaman padi harus dibajak agar tumbuhan baik. Iya, silakan duduk Karin. Ya, jadi anak-anak ibu, itu informasinya
hasil yang didapat. Nah, anak-anak ibu akan tunjukkan cara merawat tanaman itu, salah satunya bagaimana. Nah, ya. Nah, di sini ada, ini namanya apa ini? Untuk menyiram bunga. Bunga boleh, tanaman boleh, semuanya boleh ini ya. Nah, ini namanya bibit. Apa namanya? Bibit. Bibit. Ini bibit tomat. Bibit apa? Tomat. Jadi setiap pagi harus disiram ya. Selain disiram, Rasidin. Selain disiram juga diberikan pupuk. Nah, air yang ibu berikan ini adalah air pupuk. Perhatikan ibu dulu, dapat. Perhatikan ibu dulu. Jadi ini airnya ini adalah berisi cairan pupuk. Jadi disiram ke dalam ke tanamannya. Nah, ini salah satu cara merawat tanaman. Kemudian cara yang lain bisa juga. Nah, ini kita punya ya, supaya karena dia di dalam pot, supaya tetap subur, tanamnya harus gembur. Jadi kita itu harus dicongkel-congkel tanamnya. Ya, ini alatnya namanya sekop ya. Ada juga namanya garu alatnya. Jadi tanamnya itu harus dibongkar, digemburkan ya. Nah, itu cara merawat tanaman. Dikasih pupuk, dikasih air, dan tanahnya harus digemburkan. Seperti contoh karing tadi, yaitu membajak sawah. Membajak sawah itu adalah untuk menggemburkan tanah. Jadi paham kan ibu ya? Paham. Cara merawat tanaman. Baik. Nah, jadi hasil diskusi kita tadi itu, yang pertama membuat daftar pertanyaan. Yang kedua, cara merawat tanaman. Nah, tadi setelah kita belajar hari ini, apa yang Ananda semua dapatkan? Senang. Bagaimana perasaanmu hari ini belajarnya? Senang. Kemudian apa lagi? Ira, senang atau tidak? Bersemangat atau tidak? Ira kurang bersemangat hari ini ya. Nanti ditulis di sini ya, bersemangat, kurang bersemangat. Itu yang pertama, tentang perasaan kalian. Yang kedua, apa yang kalian pahami hari ini? Tentang merawat tanaman. Merawat tanaman. Dan membuat tabel pertanyaan. Membuat tabel pertanyaan. Kemudian, nah, nanti tulis di sini ya. Ditulis. Nah, kemudian yang ketiga, apa kelebihan belajar hari ini? Menari dan menyanyi. Ya, bergerak kita hari ini. Kemudian juga kita bisa tahu cara merawat tanaman. Harus diberi pupuk ya. Apa kekurangannya nanti ditulis ya. Nanti serahkan kepada ibu. Baik. Dari semua ini, apakah kesimpulan kita belajar hari ini? Membuat daftar pertanyaan yang baik dan benar menggunakan kata-kata HW1H. 5W1H. Ya. Dan yang kedua apa? Tentang apa pelajaran kita hari ini kesimpulannya? Merawat tanaman. Ya, jadi merawat tanaman merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Baik, untuk anak-anak ibu, selanjutnya ibu akan memberikan kalian evaluasi. Ibu harapkan semua bisa menjawab soal ya. Silakan tulis namanya di atas ya. Tulis namanya di atas. Tulis namanya di atas. Kurang ya? Ya. Tulis namanya. Tulis namanya. Tulis namanya. Langsung tulis. Langsung tulis. Tulis saja. Papan tulis saja. Tulis di sini namanya. Namanya ditulis siapa? Karin. Karina. Terus siapa lagi namanya? Dafa Alkansa.
dibaca dulu teksnya. Di situ ada teks bahasa Indonesia. Dibaca teksnya. Udah siap? 5 soal. Sudah? Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Semoga anak-anak ibu semua mendapatkan nilai yang baik. Sudah terus namanya? Sudah? Sudah kumpulkan? Pegang aja itu. Sudah terus namanya? Baik anak-anak ibu. Terima kasih sudah melaksanakan evaluasi. Selanjutnya Evaluasi. ya, evaluasi tadi yang kalian kerjakan nomor 1 ya, ada teks di atas. Sudah paham ya? Ini tentang apa ini teksnya? Tentang wawancara. Ya, wawancara. Ada teks di atas. Ibu Maya sedang melakukan kegiatan. Ibu Maya dan Adi sedang melakukan kegiatan wawancara. Ada kegiatan di atas. Ibu Maya bertindak sebagai yang ketiga. Soal yang ketiga, peran Adi di dalam wawancara. Baik. Dan yang keempat ini nanti kita bahas lagi. Baik, anak-anak ibu semoga nilainya bagus. Nah, untuk selanjutnya ibu mengingatkan pembelajaran kita. Besok siapa mau bacakan? Ya Rasidin, yang kuat suaranya. Tema 3 baik dan harap makhluk hidup. Tema 2 keberagaman makhluk hidup. Lingkungan pembelajaran ke-1 membuat Poster dan bentang alam. alam Indonesia. Iya, terima kasih. Nanti lancarkan lagi Pak membacanya ya Rasidin. Baik, nah sekarang ada reward dan punishment. Baik, yang ini kan karir ya. Hari ini semua anak ibu semuanya hebat-hebat ya. Semuanya hebat. Kemarin Asmi tidak pernah mau bicara, tidak pernah mau menjawab, tidak pernah mau bertanya. Hari ini Asmi sudah mau bertanya. Jadi anak-anak ibu semuanya Dapat jempol, semuanya hebat. Dan hari ini semua anak ibu kasih coklat. Mau? Ya, jadi nanti belajarnya lebih bersemangat. Semuanya sudah hebat ya anak ibu ya. Nah nanti ibu berikan satu orang satu. Mau tidak? Bilang apa? Bilang apa? Ya, jadi nanti lebih semangat. Asmi hari ini keren ya. Asmi sudah mau berbicara, mau memimpin. Mimpin apa Asmi hari ini? Sudah mau mempresentasikan. Rasidin mau? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, anak-anak ibu semuanya sudah
pulang. Ya, mau salaman seperti apa? Iya. Mira? Iya. Okta? Silakan, ayo yang lain. Boleh pulang. Siapa lagi? Rasidin. Ayo semuanya pulang. Belum pulang ya? Kan. Ya.